Pukul setengah 5 sore nanti Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga leg pertama gelaran Piala AFF. Meski skuad Garuda punya catatan apik di Piala AFF saat melawan Vietnam, namun The Golden Star asuhan Park Hang-seo selalu menjadi momok tersendiri bagi anak asuh Shin Tae-yong. Dan untuk membahasnya lebih jauh kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat siang Bung Toel, menurut Anda seperti apa pandangan Anda terkait dengan pressure yang ada bahwa Timnas Indonesia harus menang pada leg pertama babak semifinal sore nanti? Ya, yang pertama adalah Vietnam jelas bukan lawan yang mudah. Kedua, babak penyisihan kemarin meninggalkan catatan buat Indonesia, masih ada catatan-catatan kekurangan, finishing di lini depan dan juga pertahanan nggak boleh lengah sedikit pun. Tapi ini semifinal, babak yang lain. Artinya, yang kemarin segera lupakan secara mentalis, secara psikologis, lupakan babak penyisihan kemarin, sekarang fokus 2 leg semifinal yang harus dimenangkan. Yang pertama targetnya leg pertama ini di kandang sendiri harus menang. Kenapa? Karena ada aturan gol tanda. Jadi jangan sampai Vietnam bikin gol. Kita bikin gol untuk menang, jangan sampai Vietnam bikin gol di kandang atau di GBK. Begitu teknisnya atau strateginya lah. Tuntutan strateginya begitu. Baik, kita juga tahu bahwa memang Vietnam ini selalu menjadi momok bagi Indonesia dan secara ranking dunia pun memang terpaut jauh di mana Vietnam di peringkat 95 sementara Indonesia di peringkat 151. Lantas, Bung Toel, menurut Anda kira-kira skema apa yang mungkin akan dimainkan atau dipakai oleh Shin Tae-yong dalam laga sore nanti? Saya pikir berbeda dengan Piala AFF sebelumnya 2020 tahun lalu di Singapura, yang mungkin Indonesia agak sedikit inferior dan dengan lebih bermain bertahan, parkir bas. Kali ini kekuatannya menurut saya lebih merata. Artinya kita harus berani menghadapi Vietnam secara head to head gitu loh. Berani, bukan terlalu terbuka tetapi berani menghadapi Vietnam. Tidak terlalu negatif, tidak terlalu turun ke bawah, tapi berani menekan Vietnam sejak awal. Karena persoalannya bukan saja Vietnam yang jadi momok buat kita seperti tadi Sosa bilang, tetapi juga sebetulnya mereka juga punya rasa takut, rasa segan sebetulnya buat Indonesia. Hanya kalau kita lihat 4 tahun terakhir sejak 2018, memang prestasi mereka lebih progres, lebih konsisten lah. Karena 2018 mereka juara AFF, mereka juga peringkat 4 Asian Games, di AFC U23 mereka runner up tahun 2018. Jadi mereka hanya merasa lebih pede, lebih duluan gitu. Tapi secara umum mereka pun sebetulnya ada segan, ada takut juga dengan kemampuan para pemain kita. Nah makanya ini persoalan mentalitas, persoalan non teknis. Mampu nggak di babak semifinal seperti ini, pertandingan knockout seperti ini, pemain kita menunjukkan kemampuan terbaiknya, melupakan catatan buruk di penyisihan kemarin. Oke, berarti peluang itu masih ada ya meskipun kita lihat bahwa Vietnam memang sepertinya lebih unggul dibandingkan Timnas. Lalu menurut Bung Toel, untuk susunan pemain atau skuad Garuda yang akan diturunkan seperti apa? Siapa yang akan menjadi pemain kunci dalam laga nanti sore? Saya pikir kalau pemain kunci tetap, lalu ada Asnawi, Pratama juga kemungkinan akan tetap main, Maklok akan tetap jadi pilihan utama. Pertanyaan besarnya siapakah pendamping Maklok, apakah Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto. Kalau saya lihat kemarin jumpa pers, Shin Tae-yong membawa Marcelino, jadi saya menduga bahwa Marcelino yang akan dimainkan pertama sebagai pemain gelandang serang atau pemain nomor 10. Dan saya sepakat secara pribadi saya melihat bahwa Marcelino pantas dipercaya dan anak itu punya keberanian. Meski saya lihat kembali kepada Witan dan Sadil, striker kita akan lihat apakah Dendi atau Spaso. Kondisi gawang Nadeo mungkin yang akan terus dipantau, apakah Nadeo sudah pulih ataukah masih. Jadi saya pikir kemungkinan susunan pemainnya seperti itu. Baik, Bung Toel, kita tarik sedikit mundur. Dalam laga terakhir, finishing Timnas Indonesia sempat mendapat sorotan. Lantas apa yang perlu dilakukan oleh skuad Garuda untuk dapat memperbaikinya? Setidaknya untuk gelaran AFF ini dapat memberikan hasil yang manis. Ya, kalau kita lihat statistik sebetulnya gol kita sama dengan Vietnam 12. Hanya percobaan gol kita 31, Vietnam 26. Jadi dalam hal ini persentase Vietnamnya lebih efektif.
Betul bahwa finishing Indonesia harus diperbaiki. Itu kelemahan yang masih muncul di penyisihan. Semoga dalam dua hari terakhir ini kelemahan itu bisa dikurangi lah atau dibenahi lah. Nah, pengambilan keputusan di depan ya, ada egoisme di depan pemain depan iya, dan itu semua yang menurut saya harus diselesaikan dalam 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir ini sebelum partai semifinal nanti sore gitu loh. Di luar itu saya pikir Vietnam memang lawan yang solid secara keseluruhan gitu loh. Pantas diwaspadai, di lapangan tengahnya menjadi kekuatan utama, kaptennya Do Hung Dung nomor 8, lalu juga ada gelandangnya nomor 14, bagus sekali, skillful, Nguyen Huang Duc, lalu juga ada pemain yang dianggap paling bintang sekarang, Nguyen Quang Hai nomor 19, selain juga striker-strikernya. Jadi harus hati-hatilah, pokoknya berani duel aja saat ini. Jadi jangan anggap kita yang selalu takut pada Vietnam. Vietnam pun sebetulnya takut sama kita. Walaupun 4 tahun terakhir progres mereka memang sangat baik di bawah Pak Hang-seo ini. Baik, pertanyaan terakhir Bung Toel, dari kekuatan tim yang terlihat saat ini Timnas Indonesia dan juga susunan yang ada di Vietnam, prediksi angka mungkin dan kira-kira seperti apa laga ini, akan bertarung sengit kah atau seperti apa? Ya, perkiraan pertandingan akan berlangsung sengit, mungkin awal-awal menit akan tegang, normal karena ini semifinal leg pertama. Vietnam tapi akan tetap dengan karakternya, mereka pressingnya kuat, agresif, determinasinya tinggi, mereka biasa main tempo cepat, sayap mereka juga kuat, hati-hati dengan flank mereka. Indonesia pun harus imbangi. Indonesia jangan takut pegang bola, jangan terburu-buru, kurangi serangan passing, berani keluar dari pressing mereka, tekan balik pressing mereka. Jadi menurut saya sih, saya ingin Indonesia menang, saya ingin mereka keluar dengan permainan terbaiknya. Jadi saya pikir prediksi semifinal sore ini 2-1 lah minimal buat Indonesia. Baik, catatannya adalah berani maju, berani berduel, dan kita harapkan tentu kemenangan ada di tangan Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Tommy Welly untuk waktunya di Metro CNN.